Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 22 TPB 19. Di sini kami telah membuat program yang berjudul Program Menghitung Nilai Predikat pada Mata Kuliah Matematika Dasar. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dafamu Syafa Mukhlisin dengan NIM 121410101. Yang kedua ada Banua Asipa Damean Tamba dengan NIM 121160112. Yang terakhir ada Fatoni Fawaz Maulana dengan NIM 121160092. Berikut adalah istilah-istilah dan fungsinya untuk membuat program tersebut. Pada program C++, kami membuat suatu program yaitu menghitung nilai predikat pada mata kuliah matematika dasar. Pertama-tama, pada awal codingan seperti biasa kita ketikkan include ion stream dan juga include stdio.h pada baris pertama dan kedua. Untuk baris keempat kita ketikkan using namespace std. Untuk baris kelima kita ketikkan double yang merujuk kepada IPK yang dimana di dalamnya itu ada integer tugas, integer kuis, integer UTS, dan integer UAS. Pada baris keenam kita ketikkan string yang merujuk kepada predikat 2 yang dimana di dalamnya itu terdapat float A. Oke, pada baris ke-8 kita sudah masuk ke fungsi mainnya. Jadi pada baris ke-9 sampai 11 itu terdapat integer yang dimana dipasang sebuah array yang dimana kita ketikkan angka 3 dan string yang merujuk kepada nama dan predikat yang dimana di array-nya tersebut kita ketikkan angka 4 dan yang terakhir float yang merujuk kepada IPK 2 yang dimana di array-nya kita ketikkan 3. Oke, pada baris ke-13 sampai ke-20 itu kami buat untuk membuat biodata dan judul program yang kami buat. Jadi inputkan judul serta biodata kelompok dan yang paling penting yaitu di akhir setiap coding diakhiri dengan tanda titik koma. Pada baris ke-22 sampai 44 di sini terdapat code yang dimana ada pernyataan masukkan jumlah data. Dan di sini terdapat kin dengan variabel jumlah. Dan pada baris ke-24 kami menggunakan rumus fungsi if else yang dimana di if-nya itu terdapat jumlah kurang dari sama dengan 3 yang dimana jika kita menginputkan jumlah data kurang dari sama dengan 3 maka program akan terus berlanjut ke sini. Sedangkan jika jumlahnya lebih dari 3 maka akan masuk ke bagian sini yang dimana terdapat tulisan jumlah data melebihi batas. Oke, di sini terdapat float yang mencakup pada tugas, kuis, UTS, UAS, dan dimana di arahnya tersebut kami ketikkan i. Dan di sini kami menggunakan fungsi do while yang dimana kami melakukan instruksi terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat sistem CLS. Sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga pemrograman dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Oke, di sini terdapat code. Di sini terdapat code yang dimana
di sini juga terdapat chain, yang dimana di sini kita harus mengisi apa yang dibutuhkan oleh code tersebut. Nah, di sini terdapat while yang dimana i kurang dari jumlah, yang dimana kalau jumlahnya itu lebih dari i, maka akan terjadi pengulangan. Pada baris ke-45 sampai 48, untuk menampilkan output yang ingin ditampilkan, gunakan fungsi for serta memasukkan variabel yang dibutuhkan. Juga gunakan syntax code dengan format yang telah saya ini blokkan. Oke, di sini kita sudah di bagian double, kita sudah keluar dari fungsi inMind. Pada baris ke-49 sampai 53 terdapat sintak double yang digunakan untuk melakukan perhitungan nilai akhir dan digunakan pada variabel IPK. Lalu inputkan variabel hasil sama dengan rumus perhitungan untuk menghitung nilai akhir. Nah, rumusnya di sini adalah tugas dikali 15 ditambah kuis dikali 15 ditambah UTS dikali 35 ditambah UAS dikali 35. Habis sudah dihitung di bagian sini, maka akan dibagi dengan 100. Oke. Di bagian sini pada bagian 54 sampai 77, untuk membuat predikat dari hasil perhitungan nilai akhir yang telah dilakukan, gunakan string pada predikat 2 dan masukkan variabel float a. Kemudian string pada hasil dan gunakan fungsi if else if untuk membuat kondisi di mana nilai akhir yang telah dihitung akan mendapatkan predikat yang sesuai dengan nilainya. Sekarang kita masuk ke hasil programnya. Oke, berikut adalah menu utama program ketika dijalankan. Misalnya nih, jika kita masukkan jumlah data lebih dari 3 misal 5 dah. Oke. Maka akan terdapat tulisan jumlah data melebihi batas. Oke, jika kita masukkan jumlah data kurang dari sama dengan 3, misalnya 1 nih. Nah, kita masukkan data-data yang diinginkan oleh outputnya tersebut. Misalnya name. Oke, kita ketik name yang diinginkan. Masukkan nama. Nah, di sini kita masukkan nilai tugasnya. Nilai kuis, UTS, dan UAS. Nah, di sini terdapat output yang telah ditampilkan pada data mahasiswa ke-1 dengan NIM 121456001 dengan nama era. Nilai akhirnya adalah 88. Sehingga mendapatkan predikat A, yang dimana untuk mendapatkan predikat A nilainya itu harus lebih dari 85 seperti yang ada di sini. Oke, kita masukkan jika jumlah datanya adalah 2.
kita masukkan NIM-nya, terserah mau apa. Nah, kembali lagi ke proses pengulangannya. Dan terdapat data mahasiswa kedua. Kita milihkan lagi. Nah, terdapat dua data, yaitu data mahasiswa ke-1 dan data mahasiswa kedua. Dan hal itu juga terjadi pada jika kita memasukkan jumlah datanya adalah 3. Oke, kita juga melakukan percobaan jika kita menginputkan nilainya itu berupa nilai desimal. Oke, contoh. Masukkan jumlah data 1, NIM, terserah. Nah, untuk desimal kita harus gunakan titik. Nah, terdapat data diinginkan, tetapi di sini terjadi suatu pembulatan data yang kita ngisinya ada 2, yaitu tugas dan kuis, terdapat nilai desimalnya. Tetapi ketika digabungkan dan masuk ke nilai akhir, itu langsung terjadi pembulatan angka. Dan predikat yang didapat adalah AB. Terima kasih sudah menonton video kami and see you next time.